ongoing thing. Halo guys, selamat datang di channelku Arya Bagus. Kali ini aku akan menceritakan cerita horor lagi dari cerita horor Twitter yang berjudul Penunggu Beringin Tua. Oke, kalau kalian yang nonton malam-malam jangan nonton malam-malam, besok paginya boleh, siang boleh. Oke guys, langsung saja. Yang berjudul Penunggu Beringin Tua. Langit masih terlihat cerah meskipun jam di dinding telah menunjukkan pukul 4 sore. Rian tengah serius mengerjakan PR-nya, sampai sebuah suara teriakan dari luar rumah membuyarkan konsentrasinya. Rian, Dolan, Yuki, atau bahasa Indonesianya main yuk. Ya, itu suara Dennis dan teman sekolahnya. Rian pun membereskan bukunya lalu beranjak keluar untuk menemui temannya itu. Dennis adalah teman satu sekolah yang juga sudah tinggal kampung dengan Rian. Arab Dolan Nandi, artinya mau main kemana, Rian. Ningkali etan kono kalau konco liane, atau artinya di sungai ujung timur bersama teman-teman yang lain, jawab Dennis. Sopo ai sing melok den, artinya siapa saja yang ikut, tanya Rian lagi. Agus karo Pardi. Rian tampak ragu-ragu. Aku durung gawe PR piye, artinya aku belum mengerjakan PR bagaimana. Alah gampang embengi kan iso aku ayo yo durung gawe PR. Yo wis lah ayo, artinya gampang malam kan bisa, aku sendiri belum buat PR loh. Di ujung jalan sudah menunggu Pardi dan Agus. Mereka berempat lalu berjalan ke arah timur menuju sebuah sungai yang airnya bersih jernih. Sepanjang jalan mereka saling bergurau, tertawa-tawa. Walau tidak sering, tapi bermain ke sungai memang menjadi tempat favorit mereka. Sudah yuk kita naik ke atas, sebentar lagi mau maghrib, kata Pardi. Ketiga temannya tampak setuju dan mereka pun lalu naik melalui tumpuan batu-batu kali ke daratan. Yan delok iku wit duet, artinya pohon buah jamblang. Pardi menunjuk ke arah sebuah pohon. Ketiga temannya serentak mengarahkan pandangan pada pohon duet di pinggir sungai. Seketika mata mereka pun berbinar karena ternyata pohon itu telah berbuah lebat. Asik isu pesta duet iki, artinya asik bisa pesta duet nih, kata Agus. Bergegas Rian dan Dennis memanjat pohon duet itu dan memetiknya buahnya, lalu melemparkan ke bawah. Sementara Pardi dan Agus sibuk memunguti buah duet yang dijatuhkan oleh kedua temannya dari atas pohon. Setelah rasa cukup, mereka berjalan dengan riang membawa banyak sekali buah duet. Kita makan sana aja yuk, kata Dennis. Di pohon beringin itu. Ya emang apa, tanya Dennis. Katanya pohon itu angker, jawab Agus. Cocokmu iku Gus, dasar nakut, kata Dennis yang berjalan duluan ke arah pohon beringin. Rian, Agus, dan Pardi yang sebenarnya ragu mengikuti di belakangnya. Di bawah pohon beringin itulah keempat sahabat menikmati buah duet yang mereka bawa. Usai menikmati buah duet, tiba-tiba Dennis berkata, enaknya main ayunan nih. Leyeh nikmati angin sore dengan perutnya. Iya asik juga. Terus mau ayunan di mana, tanya Pardi. Ini dia. Dennis mengambil dua akar pohon beringin yang menjuntai di atas kepala mereka, lalu mengikatnya. Ketiga temannya mengerti maksud Dennis dan mereka pun membuat simpul yang sama. Sambil berayun mereka bertawa-tawa riang. Sampai tiba-tiba terdengar bunyi sesuatu yang jatuh. Rian sadar bahwa bunyi itu berasal dari arah belakang yang terjatuh karena terkena kakinya yang menjuntai secara tidak sengaja. Bergegas Rian melompat turun dari ayunan untuk memeriksa sesuatu yang terjatuh itu, diikuti ketiga lainnya. Oh no, apa yang, tanya Pardi. Rian masih berdiri mematung dengan pandangan terpana, membuat ketiga temannya penasaran dan melihat apa yang sedang dilihat Rian. Mereka pun tak kalah kaget karena yang mereka lihat ternyata adalah sebuah tampah yang sudah berantakan terjatuh dari atas batu. Tempatnya semula diletakkan itu kan sajen, kata Agus. Aneh, tadi aku nggak lihat ada sajen di situ, kata Rian bingung. Ih serem, mana sudah mau maghrib, pulang yuk, kata Dennis. Sajennya bagaimana, Rian?
ya Rian. Sudah tinggal saja, paling juga Saripatinya sudah dimakan sama Denis. Tak melanjutkan kata-katanya dan justru memberi kode pada ketiga temannya untuk bergegas meninggalkan tempat itu. Rian yang semula berniat membereskan kejadian yang berantakan di sana segera mengurungkan niatnya. Demi dilihatnya ketiga temannya sudah berjalan meninggalkan pohon beringin menuju kampung mereka. Dengan berlari kecil Rian menyusul. Di persimpangan dengan desa keempat, sahabat itu pun berpisah sampai ketemu lagi di musola, ya kata Denis. Ya kata kawan-kawan lain menjawabnya. Denis berjalan sendiri ke rumahnya, sementara Agus dan Pargi yang satu arah berjalan berdua. Sedangkan Rian yang berbeda arah terpaksa jalan sendiri juga seperti Denis. Sepanjang jalan pulang Rian tampak gelisah karena ia merasa ada sesuatu yang mengikutinya dari belakang. Namun setiap kali Rian memalingkan wajahnya ke belakang, tak terlihat seorang pun ada di belakangnya. Bergegas ia berjalan pulang. Saat azan maghrib dari musola berkumandang, ia telah masuk ke dalam rumah. Ada yang aneh dirasakan Rian semenjak meninggalkan pohon beringin tadi. Ia merasa badannya tidak enak, seperti sedang masuk angin. Ia merasa tubuhnya menjadi panas. Awalnya Rian tak menghiraukan apa yang dirasakannya. Ia pikir mungkin itu adalah efek kecapekan setelah bermain di sungai tadi. Ia pun bergegas mandi, lalu memakai baju koko dan sarung, berjalan cepat ke musola yang lama-lama sudah terdengar iqomah diserukan. Akhirnya selesai juga batin Rian. Ia merasa senang karena PR-nya sudah selesai ia kerjakan. Namun perasaan tidak enak, badan dan panas yang merasuki tubuhnya belum juga hilang. Lagi-lagi Rian bersyukur untuk tidak mengindahkannya. Ia beranjak ke kamar, merebahkan tubuh ke kasur, berharap esok saat bangun pagi sudah segar kembali. Baru saja mata Rian mulai ingin dipejamkan, klotak, terdengar suara sesuatu dari atas genting tepat di atas kamarnya. Suara apa itu? Klotak-klotak. Lagi-lagi terdengar suara sesuatu membentur genteng rumahnya, seperti bunyi lemparan batu kerikil yang dilemparkan ke atas genteng. Rian coba kembali memperhatikan, namun lama menunggu suara itu tak muncul lagi. Rian menarik nafas lega. Mungkin itu suara kelelawar yang menjatuhkan makanan di atap rumah batin Rian. Ia pun memejamkan mata dan segera tertidur pulas. Rian terbangun mendadak pada tengah malam saat suara klotak itu kembali terdengar. Diliriknya jam di dinding kamarnya pukul 12:30 malam. Rian mencoba bangkit. Alangkah terkejutnya Rian saat menyadari kalau kini tubuhnya sudah kaku, tak bisa digerakkan. Sekuat apapun ia berusaha meronta, tetap saja ia terdiam kaku, seakan ada sesuatu yang begitu kuat mengikatnya, sesuatu yang tak kasat mata. Keringat dingin membasahi kening, perasaan takut mulai menjalari pikiran. Ia coba berteriak memanggil ibunya, namun tak ada suara yang keluar dari mulut. Rian jadi semakin panik, wajahnya memucat, apalagi kini rasa panas yang terasakan dalam tubuh semakin menjadi-jadi. Di tengah kekalutan Rian teringat ayat-ayat Al-Quran yang hafal. Segera saja dibaca ayat-ayat tersebut dalam hati, seraya memohon kepada Allah untuk terlepas dari keganjilan yang dialaminya kini. Seketika tubuhnya bisa digerakkan dan ia bisa bicara kembali. "Ma." Bu Parni yang tengah terlelap dia sontak bangun mendengar teriakan anaknya. Setengah berlari Bu Parni menuju kamar Rian, mendapati anaknya yang masih terbaring namun dengan wajah pucat dari tubuh bersimbah keluar. "Kenapa le? Artinya ada apa nak?" tanya Bu Parni yang langsung memeluk anaknya. "Ya Allah, awakmu kok panas ini, Pak?" Terkejut mendapat tubuh anaknya yang terasa panas, Bu Parni berteriak memanggil suaminya dan masuklah Pak Budi, suami Bu Parni. "Kenapa toh Bu? Bengi-bengi kok bengok-bengok, berapa enak kanu tunggu." "Artinya ada apa Bu malam-malam teriak nggak enak sama tetangga," kata Pak Budi. "Cerita akan dilanjutkan kembali pada sholat isya ya. Iki lo anakmu awak panas tenan, sakit koko tuh jani," kata Bu Parni. Pak Budi juga tampak terkejut melihat pucat wajah Rian dan beratnya yang muncul deras. Pak Budi lantas menentukan ia. "Masya Allah, kok panasnya koyong ini?" Ia malah jadi bingung sendiri. "Mak, aku mimpi serem," kata Rian. "Wis sesuk tak gugur ning puskes ndang buku banyu madam guru ngompresi rahi," kata Pak Budi. Bu Parni lantas ke dapur mengambil air dingin dalam masukkan berikut.
sebuah handuk kecil dari kamarnya. Makanya Le, kalau mau tidur jangan lupa berdoa, kata Bu Parni seraya mengompres kepala Rian. Malam itu Bu Parni tertidur di sisi ranjang Rian, sementara Pak Budi tidur di kursi depan kamar Rian. 3 hari telah berlalu, obat yang diberikan dokter puskesmas pun sudah habis. Namun sakit Rian tak kunjung sembuh. Assalamualaikum, terdengar suara salam serempak suara anak-anak. Rian tahu itu suara teman-teman sekolahnya yang datang untuk menyebutnya. Benar saja, mereka yang datang memang teman-teman sekolah Rian. Mereka membawa bingkisan berupa bungkus roti tawar dan susu kalian kental manis. Kunjungan mereka tidak lama. Mereka menunggu Rian pulang dari sekolah, sedangkan bingkisan yang mereka bawa adalah hasil patungan uang jajan teman-teman sekelasnya. Mereka berpamitan kecuali Bagus, karena rumah Bagus memang tepat di sebelah rumah Rian. Ini tinggallah Bagus, seorang yang memantau Rian. Bagus ini memang dikenal sebagai seorang yang mempunyai kelebihan khusus. Ia bisa merasakan dan melihat kehadiran makhluk yang tak kata Rian. Kata Bagus. Apa, katanya Rian? Kayaknya sakitmu ini bukan sakit biasa deh. Bagus, kalau bercanda yang benar dong, jangan nakutin lah. Beneran Rian, karena aku melihat di belakang kamu ada apa? Jangan nakutin. Apa? Ada sesosok perempuan memakai baju putih cantik. Sebelahnya aku lihat sosok laki-laki yang pakaiannya Bagus terdiam sejenak. Akhirnya mirip orang zaman dulu. Ah, kamu nih Gus, bukannya doain biar sembuh malah nakut-nakutin gitu, kata Rian kesal. Iya deh, aku doain biar cepat sembuh, kata Bagus. Namun sorot matanya menatap ke arah belakang tubuh Rian. Malam harinya tepat malam Jumat, seperti biasa Bu Parni pergi menghadiri pengajian ibu-ibu yang lokasinya bergantian tiap rumah anggotanya, dan biasanya mengundang ustadzah dari luar desa yang akan menerangkan hukum-hukum fik ibadah setiap hari. Sedangkan Pak Budi malam ini mendapat giliran kerja shift malam. Di rumah hanya ada Rian dan Mbak Yunya. Bulan malam itu karena kondisi Rian masih sakit, ia sudah berada di kamarnya tidur. Tinggal Bulan, seorang yang duduk di ruang tamu menunggu ibunya pulang pengajian. Mungkin rasa jenuh bergegas Bulan beranjak dari kursi menuju kamar Rian yang mengambil novel yang tertinggal. Namun alangkah terkejutnya Bulan saat masuk dalam kamarnya. Ia tak mendapati Rian di tempat tidurnya, justru yang ia lihat kini adalah tubuh Rian yang tengah menempel di tembok kamar. Meluk aku. Suara yang keluar dari mulut Rian, namun suara itu berbeda, seperti bukan suara Rian. Tiba-tiba Rian yang sedang menempel memanjat tembok menolehkan kepalanya ke arah Bulan. Bulan terpekik kaget tercampur ngeri, karena ia melihat wajah Rian yang tersenyum dengan seringai menakutkan, sementara matanya terlihat hanya putih saja. Tanpa berpikir lagi, Bulan langsung membalikkan badannya dan berlari sekuatnya keluar rumah. Yang ada dalam pikirannya kini hanyalah memanggil ibunya yang tahu tengah menghadiri pengajian bergilir di rumahnya Bu Dina. Bu Parni yang mendengar penuturan Bulan sangat kaget, juga beberapa jamaah ibu-ibu yang lainnya mendengarnya. Bulan dan ibunya langsung pulang. Pengajian dibubarkan karena Bu Ustazah ikut dengan Bu Parni untuk melihat langsung cerita yang tak masuk akal itu. Sampainya di rumah, Bu Ustazah dan Bu Parni terbelalak matanya melihat keganjilan itu. Hal yang mustahil ada manusia bisa melihat dan menempel di dinding layaknya seperti cicak. Meski sudah dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, bahkan doa-doa pengusir setan, sesuatu yang memasuki tubuh Rian masih belum mau keluar. Seakan-akan apa yang dibaca itu tak memberikan efek apa-apa kepadanya. Bu Ustazah akhirnya mohon pamit dan minta maaf pada Bu Parni karena tak bisa mengertinya. Bu Parni mantap Bulan, lu koen celokno Mbah Resok yo jaluk mriki saiki nak, kamu panggilkan Mbak Reso ya, minta untuk kemari sekarang. Bulan mengangguk, ia mengerti maksud ibunya. Mbak Reso adalah sosok yang dituakan di desa itu. Kabarnya beliau juga orang yang sakti dan bisa melawan makhluk gaib. Tak lama Bulan kembali bersama Mbak Reso. Mbak Reso mengenakan baju hitam dengan belangkon yang menjadi ciri khasnya. Melihat kedatangan Mbak Reso, Rian yang sedang pasukan itu melompat turun dan di dinding kamarnya, lalu duduk di pinggiran kasur. Tetap tajam Mbak Reso, kalian tunggu saja dulu di luar. Saya akan coba bicara dengan sosok yang merasuki putra sampean, kata Mbak Reso.
Bu Parni menuruti kata-kata Mbak Reso. Mereka menuju ruang tamu dalam hati berharap semoga semua ini segera berakhir. Mbak Reso tampak menjurah hormat pada Rian, lalu berbicara dalam bahasa Jawa halus. Terjadilah dialog yang panjang dan cukup sengit. Ternyata sosok dalam tubuh Rian tetap tak mau pergi juga. Bu, di ruang tengah Mbak Reso berkata pada Bu Parni, "Endo iki urusane." Bu Parni menangis tak kuat lagi memendung air matanya. Ojo panik sek, ndang kon bali bojomu, sekalian jemput koncomu ning desa sebelah jenenge Mbak Darmo. Bojomu ngerti omahne. Artinya sudah, jangan panik dulu. Buruan suruh pulang suamimu, jemput temanku di desa sebelah namanya Mbak Darmo. Suamimu tahu rumahnya, kata Mbak Reso. Wulan segera menelpon bapaknya dan menyampaikan pesan yang dikatakan Mbak Reso. 1 jam kemudian Pak Budi kembali ke rumah bersama seorang lelaki dengan mengenakan sorban berwarna hitam di kepalanya. Secara singkat Mbak Reso menjelaskan apa yang terjadi di rumah ini pada Mbak Darmo. Mbah Darmo tampak menganggukkan kepala, keningnya berkerut karena serius menyimak penjelasan Mbak Reso. Selanjutnya Mbak Darmo meminta segelas air putih, lalu menuju kamar Rian dengan membawa gelas berisi air putih tadi. Awalnya terjadi dialog sama seperti sebelumnya, kemudian dengan teriakan Rian dan suara-suara berontakan dari Mbak Darmo. Bu Parni dan Pak Budi yang hendak masuk ke kamar dicegah oleh Mbak Reso. Setengah jam kemudian Mbak Darmo keluar, tubuhnya berkeringat, lalu mereka semua duduk di ruang tamu. "Kalian tenang saja, makhluk itu sudah pergi, namun dia pasti akan kembali setelah saya beri minum air yang sudah saya bacakan doa tadi. Tubuh anak kalian sudah berangsur-angsur hilang panasnya. Di tangannya kupasang sebuah cincin batu akik berwarna hitam. Tolong jangan sampai cincin itu dilepas untuk sementara ini, karena kalau terlepas makhluk itu akan kembali lagi masuk dan lebih berbahaya lagi." Semalaman Pak Budi dan Mbah Darmo dan Mbah Reso tidak tidur, hanya Bu Parni dan Wulan yang tidur di kamar Rian untuk menjaganya. 3 gelas kopi panas dihidangkan Wulan pagi untuk bapak dan 2 orang tamunya. Muncul Rian dari kamar. Renio le tunggu kene keros simbah buku awakmu bakal mari bariki, artinya kemari nak duduk sini sama mbah, gak apa-apa, dudukmu sekarang sembuh setelah ini. Opo sing koen raksana mbak mau mengilip, artinya apa yang kamu rasakan semalam nak, tanya Mbak Reso pada Rian. Rian tampak berpikir sejenak lalu berkata, "Mau bengi aku koyo mimpi dijak lungo karong wong ayu, mau kiambi jaman lawas aku ora gelem, mung aku dipekso. Semalam aku seperti bermimpi diajak pergi oleh seorang cantik pakai baju zaman dulu. Aku tak mau, namun aku dipaksa." Mbak Darmo tampak memejamkan matanya. Setelah dua matanya kembali terbuka, ia menatap Mbak Reso. "Menunggu kerajaan ning kali iki singgahan sana pas ning wit beringin. Menunggu kerajaan di sungai ini aingga sananya tempat di pohon beringin. Maksudmu sing nganggur iku ratune?" "Ya so, kalah sauni penguasa kerajaan di sungai yang ada di pohon beringin tua itu." "Aku ngopo ning sungai iku le, cuma main sama teman-teman dan gak sengaja melupakan kejadian di dekat pohon beringin," jawab Rian. Setelah jawab Rian pamit mau kembali ke kamarnya. "Iki bakalan duo urusane," kata Mbah Darmo. Kalau sauni menginginkan nawa anak sampean." Mbah Darmo untuk pembicaraan dengan sempurna. Pak Budi hanya bisa tertunduk lemah. Malam harinya Mbak Darmo dan Mbak Reso kembali datang ke rumah Pak Budi. "Anakmu ojo oleh turun bengi si iki sedurunge urusane beres." Bu Parni, Wulan dan Rian masuk ke dalam kamar. Sementara Mbak Reso, Mbak Darmo dan Pak Budi duduk bersila di atas tikar di ruang tamu. Mbak Reso memasang pagar gaib di sekeliling rumah Pak Budi. Mbak Darmo dan Mbak Reso menutup matanya dengan bibir terkomat kamit, posisinya persis seperti orang yang tengah bertapa. Sementara itu Pak Budi yang juga berada di situ hanya melantunkan zikir-zikir yang ia ingat. Waktu berlalu tepat tengah malam, terdengar ledakan di atas atap. Mbak Darmo dan Mbak Reso terpental. Dari mulutnya keluar darah segar. "Darmo,
dan sampean jangan jaga kamar anakmu. Aku akan menghadapi siluman itu duluan. Mbak Darmo dan Pak Budi menuju kamarnya. Mbak Rekso keluar ke halaman rumah. Dari dalam kamar terdengar berkali-kali dentuman seperti ledakan anehnya. Tak ada tetangga yang keluar, seakan dentuman itu hanya yang ada dalam kamar bisa mendengarnya. Lama suara-suara itu terdengar. Sekitar jam 4 pagi, suara itu berhenti. Baru saja suara ledakan-ledakan itu hilang. Tiba-tiba muncul sosok perempuan berparas cantik masuk ke dalam kamar menembus tembok. Ia seperti mengatakan sesuatu pada Mbah Darmo. Selanjutnya sosok itu pun menghilang. Mereka semua keluar untuk melihat apa yang terjadi. Ternyata tubuh Mbak Rekso terbaring tengkurap di halaman depan. Mbak Darmo membalikkan badannya masih hidup. Mbak Rekso hanya pingsan. Sebagai penutup, Brian akhirnya sembuh total. Sosok Kala Sauni hanya meminta tumbal berupa 10 ekor ayam cemani. Justru putra Mbak Rekso yang mati sebagai penggantinya. Jadi malam itu ternyata terjadi pertempuran hebat antara pasukan Kala Sauni dengan jin-jin peliharaan Mbak Rekso, yang mana akhirnya Mbak Rekso kalah dan pingsan. Menurut Mbak Darmo, sebenarnya Kala Sauni tak ingin mengambil nyawa anak Mbak Rekso. Kalau saja malam itu Mbak Rekso tidak membunuh anak Kala Sauni, nyawa dibayar. Keluarga Rian merasa bersalah atas kematian putra Mbak Rekso. Namun Mbak Rekso sudah ikhlas karena ia sadar ia telah bersalah membunuh anak Kala Sauni. Akhirnya kisah ini saya tutup dengan sebuah pesan: tetaplah menunjung adat istiadat suatu daerah dimanapun Anda berada, serta untuk tidak mengusik keberadaan makhluk lain selama mereka tidak mengganggu. Sekian, by Deva. Menunggu beringin tua. Oke guys, cukup sekian video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ya, intinya kalian harus hati-hati dimanapun berada, ya, maupun di lingkungan kalian maupun tidak di lingkungan kalian, pokoknya hati-hati. Oke guys, cukup sekian.